Makin banyak yang heran dengan sepak terjang mantan Presiden Jokowi. Secara analisa politik, kita selalu tertarik pada satu hal dari Joko Widodo. Bukan cuma apa yang dia katakan, tapi seberapa konsisten narasinya dari waktu ke waktu. Karena dulu, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa setelah selesai menjabat, ia ingin pulang ke Surakarta dan jadi rakyat biasa. Itu sempat jadi semacam tagline yang menenangkan. Sudah selesai, balik jadi warga. Nah, lompat ke akhir pekan kemarin, Sabtu 31 Januari 2026, Jokowi hadir dan memberi arahan di Rakernas Partai Solidaritas Indonesia di Makassar. Di situ dia bilang akan kerja keras, bahkan mati-matian demi PSI, dan menyatakan masih sanggup keliling, sampai muncul framing siap mendatangi 38 provinsi. Dan di titik ini, wajar kalau publik mengangkat alis. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Karena kalau kemarin narasinya mau jadi orang biasa, sekarang narasinya mode turbo. Buat saya, ini bukan otomatis salah, tapi secara komunikasi politik, ini terlihat seperti geser setir. Dan kalau setirnya sering berubah, penonton bukan cuma bingung, tapi mulai bertanya, ini rutenya ke kampung atau ke putaran berikutnya? Saya manusia biasa, makan nasi. Sekarang masuk ke bagian yang lebih sensitif, tapi penting kita bingkai dengan aman. Saya tidak akan menilai kondisi kesehatan seseorang hanya dari tampilan, itu wilayah spekulasi. Yang saya pegang adalah catatan kejadian. Tahun 2025, pernah ada agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang ditunda. Dan di ruang publik muncul penjelasan yang beragam. Ada yang menyinggung alasan kesehatan atau observasi dokter, ada juga pemberitaan yang menyebut ada agenda lain. Nah, ketika sekarang ada pernyataan siap keliling Indonesia untuk PSI, kontrasnya terasa. Secara politik, ini bisa dibaca sebagai sinyal energi untuk menunjukkan komitmen. Tapi dari perspektif publik, pertanyaannya sederhana. Kalau agenda formal saja pernah ditunda, kok agenda tur politik terdengar makin berat? Ini bukan tuduhan, ini konsekuensi logis dari komunikasi yang bertemu arsip berita. Lalu yang ketiga, saya mau taruh ini dalam konteks partai. PSI dan PDI Perjuangan itu punya karakter organisasi yang beda. PDIP dikenal lebih firm sebagai partai kader, disiplin internal kuat, struktur kaderisasi jelas, dan garis partai itu nyata, bukan sekedar jargon. Sementara PSI sejak awal tampil sebagai partai yang lebih startup, lebih cair, lebih mengandalkan positioning anak muda, anti korupsi dan anti intoleransi, plus narasi kebajikan dan keragaman. Ini ada di materi dan narasi resminya juga. Masalahnya, yang sering diperdebatkan publik adalah idealisme PSI itu kadang terasa seperti slogan yang bisa ganti font, bukan garis ideologi yang bikin orang langsung paham, oh ini partai A banget. Jadi ketika Jokowi menyebut partai super TBK, buat saya itu lucu, tapi juga pas. TBK itu identik dengan branding modern dan keterbukaan, tapi publik tetap menunggu, oke, prospektusnya apa, nilai intinya apa, konsistensinya bagaimana? Jadi kesimpulan saya begini, pidato Jokowi di PSI itu kuat sebagai sinyal politik, tapi sekaligus membuka ruang kritik soal konsistensi narasi, ritme aktivitas, dan posisi PSI sendiri di peta ideologi. Dan mungkin definisi rakyat biasa versi politik kita itu begini, biasa orangnya, luar biasa jadwalnya. Karena pulang kampungnya tetap ada, hanya saja kampungnya sekarang pakai rundown, timeline, dan mungkin tim dokumentasi.